Yasa Estungkara. Ngota yuk ngobrol seputar kita. Selamat datang di episode perdana Ngota. Yeay! Kita bakalan ngobrolin hal ringan tentang SBMPTN. Buat pendengar podcast Ngota yang tahun ini ikut SBMPTN, kita mau sharing dikit nih yang mungkin bisa ngebantu teman-teman dalam menghadapi UTBK tahun ini. Topik ini diangkat karena banyaknya request dari teman-teman melalui Instagram BEM FH Unif. Sebelum itu, kita bakalan kenalin dulu apa sih SBMPTN itu? Jadi gini, sekedar informasi untuk kawan-kawan, SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, yang seleksinya akan dilaksanakan UTBK atau ujian tulis berbasis komputer, yang rencananya akan dilaksanakan bulan Mei mendatang. Aku mau nanya dong Kak, siapa aja sih yang bisa ikut SBMPTN? Nah, jadi yang bisa ikut SBMPTN adalah siswa yang baru lulus tahun ini, siswa yang sudah lulus 2 tahun yang lalu, dan mahasiswa yang masih aktif berkuliah pada saat ini. Nah, untuk siswa yang udah pernah lulus SNMPTN, kira-kira bisa nggak untuk ikutan SBMPTN juga? Nggak bisa, Kak, karena sudah ada aturan dari LTMPT bahwa siswa yang sudah lolos SNMPTN tidak diperbolehkan lagi untuk mengikuti SBMPTN. Nah, jadi kan udah dijelasin nih mengenai apa sih SBMPTN itu. Untuk selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang daya tampung Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah, sebelum kita masuk bahasan tentang daya tampung ilmu hukum Fakultas Hukum Unip, kita kenalan dulu nih sama kampusnya, sama Universitas Bengkulu. Universitas Bengkulu atau yang biasa orang-orang sebut dengan Unip itu memiliki 8 fakultas, yaitu diantaranya ada Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan yang terakhir ada Fakultas Pertanian. Dari seluruh 8 fakultas itu, kalau di total, dijumlahkan itu terdapat 44 program studi. Nah, terkait daya tampung ilmu hukum, ilmu hukum Universitas Bengkulu tahun ini berdasarkan data yang bisa dilihat di webnya LTMPT itu daya tampungnya ada 225. Jadi itu nanti terdapat 225 peserta yang bisa nantinya dinyatakan lolos untuk bisa masuk program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu melalui jalur SBMPTN. Oke, jadi aku udah dengerin apa itu SBMPTN dan siapa aja yang bisa ikut SBMPTN. Bahkan aku udah tahu nih daya tampung FH Unip dan pengenalan jurusan-jurusan yang ada di Unip. Sekarang aku mau nanya dong Kak, manajemen waktu dalam pengerjaan soal waktu UTBK tuh gimana sih? Jadi cara aku manajemen waktu dalam pengerjaan soal UTBK itu dengan cara mematokkan 1 menit itu harus selesai satu soal agar tidak keteteran waktu yang udah disediakan. Nah, dalam pengerjaan UTBK pasti ada tuh di mana satu paket itu kita kurang menguasai. Contohnya pas waktu UTBK aku kemarin, aku tuh kurang menguasai soal-soal bahasa Inggris. Nah, di situ aku tuh ngejawab dengan cara ngeblok gitu loh, Kak. Ngebloknya gimana Kak? Nah, ngeblok di sini tuh aku tuh memilih satu opsi. Jadi aku tuh memilih satu opsi C yang dimana dari soal nomor 1 sampai akhir tuh semua tuh aku jawab C. Karena dalam mindset aku tuh kalau kita memilih satu opsi, kesempatan benarnya dalam satu paket tuh lebih tinggi, Kak, daripada aku tuh memilih acak. Nah, apa aja nih yang kakak lakukan dan yang kakak persiapkan supaya kakak nanti bisa siap dalam mengikuti ujian UTBK? Nah, gaya belajar aku dalam menghadapi UTBK itu mematokkan satu hari itu minimal 10 soal. Dan itu tuh harus disiplin. Selain itu, juga harus banyak beribadah dan juga berdoa. Dan jangan lupa, untuk menjaga kesehatan. Nah, tips lagi nih buat yang besoknya akan menghadapi UTBK. Malamnya tuh kalian harus tidur yang cukup agar besoknya fresh dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Oke kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini,
kami mau ada yang disampaikan nih. Nah, jadi kami mau menyampaikan kelengkapan-kelengkapan apa aja yang perlu dipersiapkan kawan-kawan dalam menghadapi UTBK ini nanti. Terus outfit yang perlu kalian siapin saat ngikut UTBK. Terus juga tentang masalah waktu, tentang datang, dan juga setelah dari pelaksanaan UTBK. Nah, jadi hal-hal yang perlu kalian persiapkan adalah kelengkapan administrasi. Nah, dari kelengkapan administrasi ini, itu ada kartu ujian. Nah, jadi kartu ujian ini adalah kartu yang harus kalian bawa. Karena dalam kartu ujian ini akan memuat nama kawan-kawan, terus juga jurusan yang kawan-kawan pilih, dan juga tempat pelaksanaan UTBK-nya nanti. Untuk kawan-kawan angkatan 2022-2021, kawan-kawan diwajibkan untuk membawa surat keterangan lulus atau ijazah sebagai bentuk bukti bahwa kawan-kawan telah lulus dari SMA. Dan kartu tanda mahasiswa atau KTM bagi mahasiswa yang kembali mengikuti UTBK pada tahun ini. Terus, yang kalian harus bawa adalah alat tulis. Jadi nanti akan banyak administrasi yang perlu dicatat nama terus juga yang ditandatangani. Jadi untuk meminimalisir dan juga menghemat waktu, kalian harus membawa alat tulis sendiri dan juga itu memudahkan diri sendiri. Terus untuk outfit sendiri itu tidak ada dress code khusus dari LTMPT, tetapi outfit yang harus digunakan itu adalah pakaian berkerah, menggunakan celana atau rok panjang, terus juga diwajibkan menggunakan sepatu. Yang notabene ini semua adalah outfit yang bebas pantas dan bisa masuk dalam ruangan ujian nanti. Untuk waktu kedatangan, itu kawan-kawan dianjurkan untuk datang 45 menit sebelum ujian dimulai. Karena nanti, berdasarkan setahun-tahun sebelumnya, UTBK akan didahului dengan pengecekan administrasi. Jadi, untuk mengurangi antrian, terus juga untuk kawan-kawan bisa lebih rileks dalam menunggu ujian, kawan-kawan dianjurkan untuk lebih cepat datangnya sehingga nanti akan memudahkan kawan-kawan dalam menyelesaikan administrasi sebelum pelaksanaan ujian. Nah, jadi mungkin inilah yang dapat kami sampaikan dalam podcast kali ini. Semoga informasi-informasi yang sudah kami sampaikan dalam podcast ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Dan untuk kawan-kawan semua yang akan mengikuti UTBK pada tahun ini, semangat dan terus kami doakan sehingga bisa bergabung dengan kami di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Terima kasih.